Oke teman-teman, apa sih saran terbaik saya buat kalian yang sekarang pengen mulai bisnis ya? Banyak di antara Anda mungkin ketik di kolom YouTube itu modal dari nol gitu ya, bisnis modal nol, modal kecil. Nah ini, saran terbaik saya buat kalian adalah hindari sektor produksi. Kenapa? Karena uang tidak diciptakan di bagian hulu, di sektor produksi. Lantas gimana saran terbaiknya? Saran terbaiknya adalah Anda silakan mulai aja dari hilir gitu kan. Gimana dong caranya? Berarti Anda join reseller program orang lain, jual produk orang lain gitu. Nah, kabar baik buat kalian karena saya dan tim Pecah Telur sudah menyiapkan produk yang bisa Anda genjot gila-gilaan. Bagaimana cara menggenjotnya? Cara jualannya tenang. Kita akan sediakan kurikulum khusus pembinaan agar kalian bisa jago jualan. Dan pastinya modalnya nggak seperti kalau kita mulai bisnis dari nol dengan cara bikin pabrik. Puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalian cuma butuh di angka 2,2 juta saja ngeluarin investasi untuk bisa dapatkan segudang manfaat yang sudah kami siapkan. Kalau Anda penasaran dan pengen langsung kami bina dan mendapatkan cuan dari hasil investasi 2,2 juta tersebut, langsung aja klik link yang ada di video ini atau silakan nanti cek kolom deskripsinya, nanti akan saya sampaikan di situ bagaimana cara joinnya. Saya tunggu Anda dengan ribuan orang yang sudah join di program Pecah Telur Snack ini. Titik balik kehidupan saya waktu itu adalah pada saat saya berada dalam penjara, kan yang ngurus saya umi saya. Setiap hari mas, beliau ngantar makanan. Saya ingat banget siang-siang, hari itu umi tuh belum datang. Saya tungguin, udah jam 3, kok umi belum nyampe ya gitu. Saya telepon gak diangkat. Akhirnya pas itu saya lihat tuh dari ujung, karena kamar saya pas lurusan koridor, saya ngeliat dari jauh beliau datang. Deket-deket, terus jalannya pincang. Beliau jinjing sandalnya mas, terus ada jejak darah. Saya tanya, umi kenapa? Saya bilang, iya nak, umi tadi ditabrak oplet, tapi makanan iya nggak tumpah kok. Ini umi masain kesukaan iya gitu ya. Iya makan ya nak, yang banyak. Situ saya ngerasa, ya Allah, umi saya udah tua, sampai ditabrak oplet hanya untuk nganterin makanan saya gitu kan. Terus saya bilang, umi besok nggak usah besok, iya umi istirahat. Saya bilang, udah nggak apa-apa, biar nanti yang lain aja yang nganter. Enggak lah, umi bisa gila kalau nggak lihat dia satu hari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berdomisili di Kalimantan. Kalau dalam perjalanan kisah hidup saya 11 tahun menikah sama istri, yang paling banyak menjadi klimaks perfilman itu beliau. Saya ini cuma pemeran tambahan saja. 2002 saya kuliah ke Yogyakarta. Siapapun orang yang merantau pasti ingin sukses, ingin memberikan yang terbaik buat keluarganya, menjadi kebanggaan. Satu-satunya di keturunan keluarga kami yang bisa kesempatan kuliah. Selebihnya orang tua saya tamatan SMA. Jadi karena cucu satu-satu bisa berangkat kuliah, itu yang ngantar sampai 3 angkotnya gitu. Ramai yang ngantar. Ada pesan tersirat yang saya baca waktu ini, EN pulang harus jadi orang sukses. Gitu ada. Cari cara, cerita kesuksesan. Nah maka bayangan saya, sukses itu ketika saya lulus cepat, bisa bekerja di perusahaan yang bonafit dan dapat uang banyak. Ikuti seminar-seminar tentang kesuksesan dan semuanya menjelaskan sukses itu jawabannya adalah kerja keras. Maka saya kerja keras sambil kuliah. Saya pernah jualan sepatu, calo tiket kapal, bahkan pernah jadi joki. Seperjalanan itu sambil kuliah saya sering telepon orang tua, telepon adik, tanyain gimana kabar di Kalimantan, makan apa, makan sayur bening, tanya lagi besok makan Indomie. Akhirnya itu yang buat saya sedih. Keluarga saya menurunkan grade makannya hanya supaya saya bisa kuliah. Saya kerja di usaha marketer sebuah perusahaan pemasaran. Dan disitulah saya menabung dan alhamdulillah di umur 20-23 tahun saya bisa punya kendaraan roda 4, mobil sedan sport dengan kecukupan dan bla bla sebagainya. Sampailah akhirnya bisa pacaran dengan orang yang mungkin saya kagumi dan berani memastikan untuk menikahi dan bla bla sebagainya. Nah, sampailah di usia 25 tahun momen titik balik. Jadi 23-25 saya jaya-jayanya istilahnya. Umur 25 tahun saya terjadi sebuah kebangkrutan pertama dalam kehidupan saya. Total uang yang harus lunaskan 200 juta. Saya seorang muslim
tapi hanya sekedar rutinitas. Sholat ya sholat, ya baca Quran seminggu sekali udah alhamdulillah, puasa ikutan puasa. Tapi ya I'm fine, saya jadi orang baik gitu. Saya tidak pernah menipu. Teman-teman saya di Jogja mungkin dugem, ya kan, saya enggak. Jadi saya merasa saya lebih baik. Dalam kebangkrutan itulah belajar mencari. Dan saya nggak cerita sama keluarga saya sedang bangkrut, tetap mentalnya tidak pernah minta-minta juga, tetap pakai baju rapi, keluar dari rumah, mindsetnya saya harus bangkit. Saya pikir ketika saya punya hutang 200 juta, saya harus buka bisnis untuk menyelesaikan hutang saya. Saya pilih untuk langsung buka 3 bisnis, laundry, cucian motor, dan warnet. Dengan modal keyakinan orang investasi ke saya kelola. Pagi saya membuka warnetnya, jam 12 ngurusin laundry, jam 3 sore ngurusin cucian motor. Saya pikir kalau setiap unit ini saya bisa dapatkan keuntungan 5 juta, 150 juta, berarti hitungan kertas saya berarti kurang lebih sekitar 12 bulan, ya kan, atau 13 bulan, saya sudah lunas, nah, sampai setahun. Tapi apa yang terjadi? Bukannya lunas, tapi malah bikin banyak utang. Disitulah saya menyerah, titik balik pertama. Qadarullah 2010 itulah berjumpa dengan sahabat saya, Ustadz Lukman. Ustadz Lukman cerita beliau sudah menikah, alhamdulillah. Terus saya cerita tentang kehidupan saya, lalu beliau bilang, saya juga dulu sama, saya nyatakan cinta ke 3 perempuan yang 04 gitulah bahasa beliau. Sudah, jangan paksakan keinginanmu, ikut saja maunya Allah. Di situ saya connect. Saya pikir doa yang betul itu adalah, ya Allah, dekatkan dia ya Allah. Dan kalau hati tertutup, tolong bukakan untuk hamba ya Allah. Maka tidak jadi-jadi kawan-kawan. Dari detik itu saya rubah narasi doa saya. Ya Allah, saya pengen nikah agar tidak bermaksiat ya Allah. Tolong hadirkan wanita pilihanmu. Sampailah Allah takdirkan tanggal 10 bulan 10 2010. Tidak direncanakan, saya silaturahmi ketemu Kak Mira. Walaupun clue-nya udah disampaikan sahabat saya Ustadz Lukman nikah, tapi nggak kepikiran karena Kak Mira bukan tipe saya, bukan kayak gitu. Kalau hanya sekedar buat teman, oke sih, it's okay. Sampai satu momen beliau tanya, Pak En, kapan rencana nikah? Ya saya pengen secepatnya sih. Bu Mira, sama juga sih. Kalau saya sih Bu, langsung saya declare. Seperti layaknya seorang teman yang curhat dengan teman aja. Kalau ada gadis yang mau dinikah di surau, jadi nggak pakai bahasa-bahasa lagi karena saya nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Lalu Kak Mira nyeletuk, saya mau kok dinikahi di surau. Saya bilang, canda, lu nikah aja gitu, gitu lah. Gitu aja, nembaknya tuh kayak gitu. Pinang kau dengan bismillah. Kupinang kau dengan bismillah tanpa ada ini. Saya cerita saya punya hutang 200 juta. Lalu beliau cerita, beliau sedang dikejar-kejar juga, punya tanggungan kurang lebih 2 miliar. Nah, beliau pikir ketika beliau cerita 2 miliar, saya langsung mundur kayak gitu loh. Tapi dalam hati saya, mana lagi perempuan yang mau dengan laki-laki hutang 200 juta selain perempuan yang punya hutang 2 miliar. Pelajarannya adalah, kenapa pertama saya batal menikah? Saya merasa saya dewasa dan bisa segalanya. Saya pegang duit sehingga saya tidak mengejar ridho dari orang tua waktu itu. Pokoknya orang tua tahu beresnya dah. Kan orang tua tahu saya sedang berhubungan sama seorang perempuan. Dan saya udah pernah kenalkan, orang tua suka nerima. Cuman kan orang tua tuh butuh deklarasi, kita duduk serius, Pak gimana, ini cocok gak gitu loh. Itu yang tidak saya lakukan. Setelah saya batal nikah baru Papa tuh ngobrol. Ketika En batal nikah tuh, karena En gak ada cerita ngajak-ngajak Papa, tiba-tiba Papa langsung tahu tanggalnya. Gak ada cerita lamaran, gak ada cerita apa. Oh iya, saya melangkaui orang tua. Maka ketika ketemu Kak Mira langsung saya bilang sama ayah, Pak, ini ada cewek nih, dia siap nikah, nerima kondisi En apa adanya. Sampai detik ngobrol itu pun saya gak ada feel sebenarnya. Selain saya ingin memperbaiki hidup saya. Lebih tepatnya saya lagi cari solusi bayar utang. Nah akhirnya berangkatlah orang tua ke Medan. Semingguan. Pulang nggak pulang ternyata dieksekusi lebih cepat. Bukan lamaran, sudah nentuin tanggal. Kaget saya. Pulang-pulang mama tuh sudah bawa kain untuk resepsi. Datanglah orang tua Kak Mira ke Pontianak. Datangnya Sabtu, Selasa kita akan nikah. Dengan modal 500.000 buat nasi box, makan bersama 3 orang anak yatim. Tidak ada keren-kerennya. Setelah seminggu setelah menikah itu, maklum ya, kalau orang kena riba, itu kan memang penyakitnya gila kesurupan. Jadi tiap malam Kak Mira kesurupan. Macam-macam lah ngeracaunya. Jinnya ngobrol tentang disuruh gitu-gitu tuh. Dan itu kurang lebih waktunya sebulan. Setiap malam. Untuk bagian jam 2 malam tengah tidur langsung matanya melek gini. Langsung natap saya gitu ya. Nah itulah perjalanannya. Belum mimis darah. Jadi menikahi Kak Mira sedang masalah finansial. Sedang divonis sama dokter leukemia stadium 3.
nyawanya tidak lebih daripada 6 bulan dan sedang bermasalah juga karena batal nikah juga kayak gitu. Waktu itu ya udah deh, saya bilang nggak apa-apa, bismillah. Dan memang nggak kepikiran kalau dulu sebelum mau nikah itu saya banyak parameternya, banyak KPI-nya, banyak metriknya. Ini nggak kepikiran lagi, syukur-syukur nerima aja mau gitu, alhamdulillah. Disitulah babak kehidupan spiritual perjalanan hidupnya terjadi. Nama saya Mirani Mauliza, latar belakang saya saat ini adalah ibu rumah tangga sebenarnya dengan 1 orang suami dan 3 orang anak. Jadi jangan dibalik. Kalau saya dari kecil tuh sudah menghadapi perpisahan orang tua. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 saya nggak pernah ketemu sama ayah kandung saya selama 6 tahun. Nah, karena perasaan merasa bersalah dengan anak, 6 tahun nggak ketemu, jadi pas ketemu itu betul-betul memberikan fasilitas yang terbaik menurut beliau. SMP, SMA itu sudah uang jajan itu sudah ratusan ribu, dimana kondisi bakso waktu itu masih bisa 500 rupiah mas. Sudah biasa diberikan kehidupan yang hedon ya. Waktu SMP saja saya sudah mulai kenal diskotik, sampai SMA mulai kenal dugem, kuliah sudah tahu minuman gitu ya, dapat gelar sebagai the queen of diskotik apa gitu ya. Saya selalu ingat pesan umi saya dulu dari saya kecil, nak jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi kalau saya mau masuk diskotik, saya sholat dulu. Saya keluar diskotik, saya sholat, jamnya sholat, saya sholat. Jadi memang nggak mau ninggalin sholat. Bagi saya sepertinya dosa dan amal soleh itu terpisah gitu loh. Saya nggak paham bahwa kalau pada saat kita buat pahala, terus kita buat dosa, itu pahala bisa kehapus, itu saya nggak paham. Yang penting bagi saya, ya pahala gitu, dosa-dosa. Jadi nggak pernah saya pikirkan, yang penting saya nggak pernah ninggalin sholat, dah itu aja. Saya ngerasa berdosa kalau ninggalin sholat, tapi saya nggak ngerasa berdosa kalau saya pacaran, kalau saya minum. Saya nggak ngerasa berdosa. Nah pada saat saya kuliah semester 1 ayah saya meninggal. Saya yang sudah biasa hidup mewah nggak siap untuk kehilangan kemewahan itu gitu. Jadi saya udah mulai cari-cari rezeki gitu kan, ya jadi SPG macam-macam. Selesai kuliah saya jadi penyiar radio di salah satu kota di Pekanbaru di kabupaten, kemudian jadi PNS. Masya Allahnya alhamdulillah punya nama. Kota itu nggak besar kayak di kabupaten, jadi punya nama. Jadi MC, jadi kalau artis-artis datang di kota itu saya MC-nya gitu lah. Beberapa tahun jadi PNS saya kenal bisnis jaringan. Itulah awal saya juga ketemu Bang En sebenarnya suami ya. Dan Masya Allahnya 1 tahun lebih saya sudah dapat banyak prestasi, reward, inilah itulah gitu. Tapi tadi saya kena penyakit yang namanya kufur nikmat, ngerasa masih kurang. Karena saya punya banyak downline ya kalau di MLM ya, dan downline saya itu adalah orang-orang yang punya banyak uang dan kita silaturahminya bagus banget. Mereka juga niat investasi ke saya gitu karena ngelihat ininya gede gitu ya. Nah sampai akhirnya lama-lama saya nggak kenal lagi orangnya karena itu berani memberikan keuntungan hampir 10% per 2 minggu, 20% sebulan. Jadi kalau orang investasi 100 juta itu bisa dapat 20 juta sebulan. Kalau 1 tahun udah 240 juta ya uangnya kembali. Tapi nggak Allah namanya, nggak negur hambanya yang berdosa-dosa besar. Saya ngerasa waktu itu hidup saya sempurna banget, punya mobil sendiri, punya ruko ya kan, punya nama baik, ibarat tuh kayak boneka salju gitu loh, dijaga banget gitu ya, puja-puji. Terus tambah lagi ngerasa lagi punya pacar paling ganteng sedunia gitu ya. Uangnya bermasalah, saya nggak berani jujur sama investor. Saya pasang badan sendiri. Udah tahu denger saya ngelola pupuk dan macam-macam. Akhirnya orang datang dan saya, Mbak Mira, saya punya uang nih 100 juta sama investasi Mbak Mira. Yang ini nih lagi nagih mas. Saya pikir daripada saya mencuri, daripada ada orang nawarin minjemin uang, yang mending ya udah saya ambil untuk bayar uang orang itu. Tapi itu saya cuma bayar bunganya saja. Jatuhnya jadi gali lubang tutup empang. Dan akhirnya menyisakan 2 miliar. Sampai akhirnya saya tahu ini bakal jadi bola api dalam hidup saya. Jadi waktu itu mau kamar seenak apapun, mobil seindah apapun, semuanya itu udah nggak ada indah-indahnya. Gimana tiap bangun tidur harus mikir bayar, jadi saya harus bayar fee orang saja tuh mas, setiap bulan itu 300 juta bunganya saja. Dan waktu itu saya sakit gitu loh, sering mimisan, pingsan apa segala, saya coba cek katanya ada gejala leukemia gitu ya, karena ngerasa udah mentok ya. Ya udahlah saya coba bunuh diri gitu. Saya potong nadi saya tuh mas. Dokternya bilang sama umi saya, Bu ini kalau luka gede kami bisa tutupi, bisa jahit, tapi kalau nadi ini Bu, ini kesempatan Mira hidup itu kecil. Umi saya ingat banget itu di rumah sakit, saya koma, umi saya ngomong di telinga saya dan dia nggak pernah ninggalkan saya. Di situ saya merasakan dahsyatnya doa seorang ibu.
yang memang nggak pernah ditolak sama Allah. Bangunlah nak, temenin Umi, jangan tinggalin Umi, yakin ya bisa sukses, ya bisa selesaikan semuanya gitu loh. Dan saya denger itu, cuma nggak bisa ngerespon. Nah pada saat saya terbangun, itulah saya menyadari orang yang pertama saya lihat, orang yang selalu ada buat kita. Apapun kondisi kita, mau jatuh, terlentang, telungkup, sejelek apapun kita, yang nggak pernah tinggalin kita adalah ibu. Yang nggak akan pernah tinggalin anaknya. Tapi apakah saya sadar sampai di situ? Enggak, mas, saya nggak sampai di situ. Jadi saya ingat banget maghrib tubuh saya ditutup pakai anduk, dimasukin dalam mobil sih kayak ngelarin buranan gitu loh, dimasukin dalam mobil cepet itu ditungguin orang, dilarikan ke Medan, Pekanbaru, pokoknya luar biasa gitu. Di kondisi tangan tuh masih digantung dan akhirnya saya sembunyikan di Jakarta. Itu heboh sudah Facebook, itu saya sampai nggak berani buka Facebook saya. Hei Mira, jual diri aja kamu biar bisa bayar uang kami gitu, jual diri aja kamu dan ibumu, pokoknya. Dan saya cuma bisa ya terima. Nah, waktu itu tambah lagi pacar tadi menghilang gitu loh, itu yang buat saya tambah hancur kan, ngilang padahal merasa kola bintang kan gitu, gara-gara kau berutang gitu. Saya dilarikan ke Pontianak karena bapak tiri saya orang Pontianak, orang Kalimantan Barat sini. Saya dilarikan datang ke sebuah pertemuan bisnis. Nah di situ ternyata ada Bang En gitu lah, tapi saya nggak ngeh. Dan ternyata kami itu sebenarnya sudah pernah ketemu, tapi mungkin hanya sekedar papasan tanpa ngeh masing-masing. Karena masing-masing sudah punya pasangan, itu kita sama-sama dapat reward ke Thailand ya. 1 bulan setelah menikah Allah perbaikin ekonomi kami. Ya tadilah pernikahan itu ternyata membuka pintu rezeki ya. Kalau zina itu menutup, pernikahan itu membuka gitu lah. Dan kami sadari saat itu, waktu itu mulai rezeki ini Allah kasih dari yang nggak punya apa-apa, penghasilan Bang En tadi yang 30.000 sehari kadang ada kadang enggak, karena waktu itu beliau jual tiket online, belum ada Traveloka dan apapun. Jadi kalau ada orang pesan tiket tuh beli tiket online. Itu kalau saya mau makan mie ayam aja, Bunda pengen mie ayam, tunggu ya Nda, Abi jual tiket dulu. Pernah saya mau terapi, jadi itu suami saya pernah jual produk, itu produk harganya 100.000, dia nggak punya duit apapun, dia cuma punya 2 produk itu. Saya harus diterapi kan waktu itu. Saya bilang, Bunda sini dulu ya, Abi pergi dulu. Abi kemana? Abi coba jual produk ini, nanti kalau dapat rezeki bisa bayar terapi Bunda sama kita bisa makan mie ayam. Beliau pergi, saya ditinggalin tuh di tempat terapi. Saya bilang, ya Allah kasih suami saya uang ya Allah, kalau nggak gimana mau bayar terapinya. Bayar terapi itu 50.000 deh kalau nggak salah. Akhirnya beliau datang, dah alhamdulillah nih laku sebotol, kita bisa makan mie ayam. Tapi nggak usah pakai ST ya, gitu. Karena ST-nya bawa dari rumah aja. Dari yang tadi 30.000 sehari sampai akhirnya Allah kasih rezeki bisa berjuta-juta per minggu. Terlepas daripada itu semua, di surah 24 ayat 32 kata Allah, nikahkanlah, bukan nikahilah ya, nikahkanlah perempuan atau laki-laki di antara kamu hamba saya, kalau mereka miskin maka nanti Allah yang akan mencukupkan. Nah, ini janji Allah. Saya Kak Mira ngerasakan dari 30.000 lompatannya sampai 30 juta sebulan istilahnya. Jadi artinya saya ngerasakan rezeki nikah. Kenapa? Karena nikahnya benar-benar karena Allah, bukan betul-betul waktu sebulan 2 bulan nikah belum ada perasaan cinta. Dari SMP itu saya sudah jatuh cinta sama tahajud sebenarnya. Alasannya sih lucu ya, senang sama cowok, terus mintanya tuh pakai tahajud gitu loh. Abis itu tuh dia naksir sama saya, jadi dia bilang, oh saya bilang berarti kalau minta apa-apa tuh pakai tahajud. Itu keyakinan seorang anak SMP. Tapi di situ saya belajar permintaan yang salah aja pun Allah kasih gitu loh, apalagi permintaan yang bener gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu Bang En juga, yang buat saya juga senang sama beliau juga, beliau senang tahajud kita lah, mau bangun malam. Nah jadi waktu itu kita memang berjibaku bareng-bareng bangun malam, terus berusaha untuk jaga duha gitu ya. Waktu itu apapun yang mau kita lakukan, saya suka apa, Mi doain ya, Mah doain ya gitu sama mama Bang En dan umi saya, doain ya, doain. Jadi ngerasa banget ya doa dan ridho orang tua. Terus dapat berapa aja tuh geser buat sedekah ke orang tua gitu loh. Jadi itu yang membuat perlipatannya Masya Allah yang saya ngerasain waktu itu. Mama mertua saya bilang, udahlah udah ada rezeki nih, bolehlah resepsi gitu ya. Ya sudah, kita coba siapkanlah resepsi. Mulailah tadi fitting baju segala-gala ya, semua udah lengkap semuanya. Itu 1.500 undangan tuh hampir 1.000 sudah tersebar, sisa 500 lebih. Terus semua sudah oke, keluarga-keluarga dari luar kota udah pada datang karena tinggal seminggu lagi 8 hari lagi. Ya udah, waktu itu saya dijemput sama polisi gitu loh.
kasus 378 penipuan dan penggelapan. Karena tadi utang nggak dibayar, penggelapannya, penipuannya karena uang yang diinvestasikan tidak saya buat modal usaha, tapi saya buat bayar uang orang gitu loh. Akhirnya dengan baju yang ada di badan ya, waktu itu saya masih sakit, saya harus berangkat ke Pekanbaru. Padahal tuh ya Mas, waktu kita, jadi kan karena ada rezeki, kita barulah renov kamar pas beli TV, beli tempat tidur, ya kan, pasang gorden. Jadi itu baru aja 1 malam punya gorden baru, tempat tidur baru, TV baru. Malam ini saya nginep di kamar baru, besok malamnya saya sudah nginep di kantor polisi di Kota Pekanbaru. Dimintain waktu karena seminggu lagi sudah mau bersanding. Kata polisi nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Kalaupun bisa harus dikawal sama polisi. Ya bener-bener aja lah Mas, orang nikah pakai bridesmaid, pakai pengawal pagar ayu, saya pagar betis, kan nggak mungkin kan gitu loh. Udahlah dijalanin saja. Dan waktu itu suami sempat mau maksudnya negosiasi dengan pihak mereka mau kembalikan. Jadi yang buat saya masuk penjara itu cuma 45 juta. Itu yang belum saya bayar 1 rupiah pun. Dan waktu itu saya bilang tadi nggak ada yang tahu kan masalah itu, cuma saya dan Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, engkaulah saksi terbaik hamba, engkaulah semuanya, hamba bergantung padamu. Jadi rekening koran 3 tahun yang lalu tuh tadinya nggak bisa dicetak, akhirnya bisa dicetak. Itulah saksinya. Di situ membuktikan bahwa semua uang itu saya gali lubang tutup empang gitu loh. Jadi sampai polisi bilang, Bapak ngapain? Sampai para yang ngelapor tuh dimarahin sama polisi. Bapak kok minta lagi, kok nuntut lagi? Ini Mira sudah bayar sama Bapak ratusan juta. Udah balik uang Bapak berapa kali lipat. Kenapa ditagih lagi dia? Ya dia nggak punya uang lagi gitu. Nah yang buat saya pidana itu karena 1 orang tadi belum saya bayar 1 rupiah pun. Jadinya si orang ini tuh dihasut sama yang lain-lain. Pada saat saya nyampe tuh Mas di Kota Pekanbaru tuh saya disambut dengan puluhan orang bawa kertas. Kayak orang demon gitu loh. Jadi kalau sekarang saya bilang saya datang ke kota-kota Kamira gitu ya, dipeluk, bawain kembang segala-gala ya, disiapin kamar hotel. Ini saya disambut seperti itu sampai di kantor polisi di Polres. Itu sudah full kantor polisi dengan orang. Kenapa? Karena tadi saya kan sudah keburu punya nama, jadi akhirnya mereka penasaran, bener ya Mira tuh masuk penjara polisi gitu. Jadi sampai pas besoknya di BAP tuh Mas, saya nggak bisa mau pipis aja sama mau wudhu, saya nggak bisa keluar dari ruangan BAP. Saking puluhan orang, ratusan orang di situ. Kita wudhu pakai aqua tuh. Pakai aqua. Saya kalah artis, saya bilang kalah artis. Karena polisi takut saya diapa-apain gitu, jadi dijaga banget. Saya ingat banget waktu turun dari pesawat itu, disambut puluhan orang tadi. Suami saya tuh genggam tangan saya dan bilangin, Bunda, anggaplah ini cara Allah melondri dosa-dosa Bunda. Waktu saya ditinggal kawin kan saya nangis banget tuh Mas. Saya udahlah kita bangkrut, nggak punya uang, buronan, sakit, ditinggal kawin, kan kayak udah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat masuk dalam got gitu ya. Nggak ada orang yang bisa nginep di dalam penjara selain dari suami saya yang diizinkan nemenin saya 1 malam sebelum beliau pulang. Jadi waktu pulang tuh saya sedih banget ya beliau pulang. Kan ini koridor penjara tuh, Kapolres tuh. Beliau jalan sampai cuma beliau bilang, Bunda baik-baik di sini, anggap ini pesantren kilatnya Bunda. Cara Allah mau bersihin Bunda. Nanti kalau Bunda kembali ke Pontianak, Abi akan siapin kendaraan terbaik dan rumah terbaik buat Bunda. Kita baru 4 bulan nikah Mas, nikah siri pula itu. Banyak kesempatan untuk beliau mungkin mencari wanita lain ya kan. Di kondisi beliau sendiri sedang punya rezeki kan. Saya dalam penjara dan saya masuk penjara kan bukan salahnya dia, belum sama dia gitu ya. Jadi itu beliau tinggal saya panggil Abi gitu pas jalan. Beliau nggak mau lihat saya, cuma ngacungin tangan aja gini, Aliswell. Jadi saya tanya di telepon, kok Abi nggak lihat Bunda sih? Dia bilang, ya suami mana yang tega ninggalin istrinya dalam penjara gitu, baru dinikahi 4 bulan kan. Udah saya jalani, jadi itu tuh saya tuntutannya 14 bulan. Itu luar biasa, mas sidang aja rame banget. Tiap hari saya masuk koran. Jadi korban MM bertambah lagi. Mirani Moliza akhirnya tertangkap juga. Penipu cantik berjilbab, seorang oknum PNS. Oh pokoknya tiap hari saya masuk koran, saya bilang capek banget sih. Jadi kok teman-teman saya lain, Mira namamu ada lagi, alhamdulillah. Saya bilang, semua bilang apa, udah terpampang gede-gede begitu kan. Tuntutan 14 bulan, vonis 8 bulan, potong masa tahanan 2 bulan, saya jalani 6 bulan, 2 bulan di Polres, 4 bulan di LP. Di LP itu Masya Allah, waktu saya sidang tuh luar biasa juga. Saya punya banyak kejadian yang luar biasa. Jadi kan namanya kita lagi di sidang kan kita penasaran ya mas, berapa tahun sih kita dihukum. Saya bilang sama pengacaranya, Bang boleh ndak sidang saya dibuat seminggu 2 kali. Kata pengacaranya bisa, tapi kita harus kasih uang lembur sama hakim dan jaksa. Itu memang
prosedur yang wajar karena kan seharusnya sidang 1 minggu sekali. Oh gitu, saya bilang. Berapa? Ya lumayan lah Mira, bisa sampai 10-20 juta. Woi, saya bilang ya udahlah nggak usah. Masuk sidang ketiga, minggu ketiga itu tiba-tiba hakimnya ngomong gini, saudara terdakwa, karena saya mau pindah bulan Agustus, sidang saudara saya buat seminggu 2 kali ya gitu. Itu nggak pakai apapun. Nah kemudian sidang saya seminggu 2 kali sidang itu dijemput tidak pakai mobil tahanan, tapi dijemput pakai mobil CRV sama jaksanya. Saya pas di ruangan jaksa nunggu mau naik sidang, saya dibiarin ngambil wudhu sendiri apa semua, nggak ada tuh di kol-kol, nggak di borgol, karena emang kita nggak niat kabur ya mas. Jadi tuh mereka tahu gitu kali. Udah saya jalani semuanya sampai akhirnya vonisnya itu 6 bulan. Nah jadi waktu saya vonis itu saya menunggu tinggal 2 bulan lagi saya bebas. Nunggu 2 bulan tuh kayak 20 tahun rasanya kan, namanya kita dalam penjara. Dan Masya Allahnya selama dalam penjara itu saya ngerasa disayang gitu loh. Kalau saya sakit tuh heboh, kalau saya yang mijitin kepala saya ada, pokoknya Masya Allah gitu loh. Nyuciin baju ada, semua ada. Ya Allah, izinkanlah satu saat nanti saya bisa kembali ke lapas ini. Tapi bukan sebagai seorang narapidana lagi, tapi sebagai seorang yang bisa menginspirasi teman-teman saya yang ada di sini. Dengan izin Allah itu 2011 kan, bulan 10, 2017 bulan 9 saya diundang ke Pekanbaru oleh teman saya polisi. Itu 6 tahun kemudian ya, saya diundang, itu disuruh ngisi bareng Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Lukman. Terus saya ngeliat baliho aja nangis tuh. Kenapa ya Allah? Saya bilang dulu saya habis dicaci maki di kota ini, masuk koran tiap hari, dan ini sekarang baliho saya berdiri tegak dengan wajah saya sebagai dengan gelar itu inspirator hijrah gitu kan. Terus saya bilang saya minta difasilitasi untuk ke lapas yang tempat saya pernah masuk. Pada saat saya menginjakkan kaki masuk ke lapas itu lagi itu mas, itu lemas rasanya. Dan saya sujud di musola yang saya pernah sholat di situ, saya bilang makasih ya Allah, saya bilang Engkau izinkan hamba kembali ke lapas ini, Engkau kabulkan doa hamba. Tapi bukan sebagai seorang narapidana, sebagai seorang inspirator yang diundang di lapas itu. Saya ingat pesan dari ustadz saya, Mira, walaupun kamu sekarang berada dalam penjara, nak, ini tempat yang hina, tempat yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu penjara selain dari alam kubur. Tapi teruslah berusaha menjadi diamond, menjadi berlian di hadapan Allah. Karena kalau yang namanya berlian, mau dia berada di tempat sekotor apapun, dia akan tetap berlian. Dia nggak akan berubah namanya, dia nggak akan berubah kemuliaannya, dia akan tetap jadi batu mulia, yaitu berlian. Nah itu yang saya kejar mas. Segala amalan saya kerjakan. Saya keluar bulan 10, dokter bilang saya nggak bisa hamil karena sakit tadi. Bulan depannya saya hamil. Kita kenal tanggal 10 bulan 10 2010. Kita nikah siri tanggal 11 Januari 2011. Kita akad di AKI karena untuk bikin buku nikah itu tanggal 12 bulan 2 2012. Resepsi bulan 3. Di kondisi saya sedang hamil 4 bulan. Titik balik kehidupan saya waktu itu adalah pada saat saya berada dalam penjara kan yang ngurus saya umi saya, karena suami kan di Pontianak. Setiap hari mas, beliau ngantar makanan ke LP di usia beliau yang sudah setua itu ya. Jadi kalau penjara, kalau pintu sel itu baru boleh buka jam 3, beliau itu setengah 2 sudah di depan sel dan masuk ke dalam. Beliau nggak pernah bisa tidur malam, tapi kalau pas besuk saya bisa tidur di dalam sel sama-sama saya kalau siang. Nah jadi waktu itu saya ingat banget siang-siang, hari itu Umi tuh belum datang. Saya tungguin udah jam 3 kok Umi belum nyampe ya gitu. Saya telepon nggak diangkat. Akhirnya pas itu saya lihat tuh dari ujung, karena kamar saya pas lurusan koridor, saya ngeliat dari jauh beliau datang. Deket. Tiap hari tuh bawa baju bersih saya, bawa rantang makanan, jadi jalan. Terus jalannya pincang. Udah deket saya ngeliat tuh beliau jinjing sandalnya mas. Terus ada jejak darah di bekas kakinya itu. Saya tanya Umi kenapa? Saya bilang iya nak, Umi tadi ditabrak oplet, tapi makanan dia nggak tumpah kok. Makanan dia masih bagus. Ini Umi masakin kesukaan dia gitu ya. Iya makan ya nak, yang banyak. Situ saya ngerasa ya Allah, Umi saya udah tua sampai ditabrak oplet hanya untuk nganterin makanan saya gitu kan. Terus saya bilang Umi besok nggak usah besok. Iya Umi istirahat. Saya bilang udah nggak apa-apa, biar nanti yang lain aja yang nganter. Enggak lah, Umi bisa gila kalau nggak lihat dia 1 hari aja. Umi tukar aja lah, kalau nggak biar Umi di sini ya pulang. Di situ saya antar beliau sampai depan pintu sel. Biasa tuh beliau nggak ngizinin, saya fokus, beliau yang paling nggak mau ngeliat saya di pintu sel tuh begini.
enggak, iya nggak boleh gitu, iya masuk. Nah tapi kali ini saya benar-benar enggak nih, ya mau antar Umi, saya bilang. Situ saya teriak Mas, saya bilang, ya Allah, ya Rabb, Engkau boleh hukum hamba berapa tahun pun di lapas ini, tapi jangan ambil nyawa Umi saya di saat saya belum bisa bahagiakan dia. Tolong panjangkan umur Umi saya, sehatkan dia ya Allah. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta itu saja. Saya cuma pengen dikasih kesempatan untuk bisa ngumrohkan dia, menghajikan dia. Saya sujud di lantai penjara itu Mas. Masya Allah ya, bahasa kata-kata bahwa satu orang ibu itu bisa ngurus 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngurus satu orang ibu. Saya ngerasain banget tuh peran Umi saya tuh Masya Allah sekali ya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini tuh Allah sudah kabulkan. Umi saya sudah 3 kali umroh dan beliau sudah berangkat haji. Plus saya bilang, makasih gitu Mas sama Allah. Doa seorang anak manusia yang berdosa, merintih di dalam penjara, dalam keadaan hina dihina, minta sama Allah, itu Allah kabulkan gitu loh. Dan saya nggak minta Mas untuk jadi inspirator hijrah. Sampai akhirnya wasilah dari kisah ini semuanya, akhirnya saya punya Facebook, buku Hijrah Ekstrim. Belum jadi suami suruh saya bikin grup WA Hijrah Ekstrim. Jadi sekarang ini sudah 600 grup. Ada 60.000 akhwat. Nah, wasilah dari situ juga saya mikir orang sudah tobat harus action, membuktikan di hadapan Allah benar-benar serius tobatnya. Kita bikin gerakan hijrah peduli. Dulu awalnya kita menjenguk anak-anak yang sakit di rumah sakit, khusus pasien kelas 3. Tapi karena pandemi kita nggak lakukan lagi. Akhirnya saya coba beralih dengan memberikan makanan kepada adik-adik santri yatim penghafal Quran. Berawal dari 100 porsi per hari. Alhamdulillah hari ini sudah diangkat 3.500 porsi per hari. Jadi setiap malam itu saya sharing pakai voice note di grup WA itu. Dari tahun 2017 sampai 2019 sebelum pandemi ya. Setiap minggu kita keliling Indonesia Mas. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh Senin kita udah nggak ada di Pontianak. Sudah terbang mana-mana sampai Allah izinkan kemarin saya mengisi di Kuala Lumpur, terus di Eropa, ke New Zealand untuk bedah buku kisah perjalanan saya tuh, nama bukunya Hijrah Ekstrim. Sebenarnya awalnya difilmkan dulu. Jadi waktu itu saya sharing di lapas ini. Nah kemudian ada yang ngedengar, Kak, kisah Kak keren banget, kita filmin ya. Karena kayaknya Kakak paket combo lengkap. Ada penyakit, hutang, dan keluarga. Karena kan masalah orang gitu, penyakit, nggak punya hutang, nggak punya masalah keluarga, tapi punya penyakit. Nggak punya penyakit, tapi punya hutang, punya masalah keluarga. Nggak punya hutang, nggak punya penyakit, tapi punya masalah keluarga. Saya tiga-tiganya punya, gitu loh. Ya kan, penyakit, hutang, keluarga, PHK. Jadi ya udah jadiin film Mas awalnya, jadiin film. Nah diseminarkan. Nah akhirnya waktu itu ketemu Bu Sofi Betrik, istri Pak Jamil Azaini, jadi dibantu untuk jadi sebuah buku. Dan saya berpikir inilah mungkin jadi wasilah untuk saya bisa beramal soleh. Dan izin Allah, alhamdulillah sampai hari ini buku itu sudah hampir 40.000 eksemplar terjual dan sampai hari ini masih terus terjual. Ini saya buku Hijrah Ekstrim kedua sedang dalam proses persiapan launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Fit Skin itu spesial? Karena Fit Skin membuat kita terlihat cantik dan elegan itu bukan dengan cara mendempul, tapi menutrisi kulit sehingga kulit itu sehat. Kulit itu akan menampilkan kecantikan yang alami. Teman-teman, kulit kita itu hidup, bukan seperti benda mati pada mobil atau kayu yang akan terlihat bagus jika menggunakan produk-produk sintetik. Sehingga untuk dia bisa terlihat baik otomatis membutuhkan nutrisi. Karena dengan nutrisi yang ada dalam Fit Skin natural melalui rempah-rempah jamu yang terkandung di dalam Fit Skin akan membuat kecantikan dan ketampanan yang kita miliki akan memancar dengan waktu yang lebih lama. Beda dengan produk sintetik. Memang akan terlihat lebih cepat prosesnya, tapi di dalamnya keropos. Teman-teman, yuk join menjadi mitra Fit Skin Indonesia dengan cek link yang ada di deskripsi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, banyak orang ketika bicara ujian keburukan langsung menjawab dengan minta solusi, dia pikir ketika masalah finansial solusinya kerja keras, masalah kesehatan ke dokter ataupun obat yang terbaik. Padahal ternyata Quran sudah mengajarkan ketika nenek moyang kita, Nabi Adam, diusir dari surga di surah Al-Baqarah ayat ke-35, ya kan? Maka Nabi Adam dalam catatan sejarah di Quran tidak ada pernah mengatakan minta kembali lagi ke surga atau menyalahkan iblis, setan yang menggoda Nabi Adam. Ternyata apa yang membuat Nabi Adam diperjumpakan lagi sama istri beliau, Siti Hawa, yaitu ketika Nabi Adam menekan tombol password yang benar, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba yang kami yang zalim, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampunkan kami, ya Allah, justru kami akan jadi orang yang merugi. Apa pesan yang terpenting? Temukanlah kunci jawaban di setiap ujian yang Allah titipkan. Nah, pilihannya cuma dua. Kalau ujian keburukan, kata kuncinya adalah sabar dan minta ampun sama Allah. Ujian kebaikan, kata kuncinya adalah syukur. Syukur itu berarti mengoptimalkan diri untuk terus berbuat. Nah, mungkin hari ini kami pernah di ujian keburukan, maka kita bersabar dan bertobat minta ampun sama Allah. Dan kalaupun hari ini saya rasa juga ini ujian dari kebaikan, banyak sekali kenikmatan Allah titipkan, maka sebagai bentuk syukur saya sama Kak Mira, kita sama-sama menyibukkan, menghabiskan waktu dari pagi sampai sore untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Gerakan Hijrah Box hari ini ngasih makan anak yatim penghafal Quran, dan ke tim Kak Mira ada 30 santri yang nyiapin lauk pauknya, saya dengan konsentrasi di Munzalan, gerakan infak beras, terus juga program Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Ini dalam rangka bersyukur sama Allah karena Allah titipkan segala kenikmatan. Dan saya rasa ini tidak cukup untuk menembus apa yang Allah sudah titipkan karunia-Nya. Kalau sedang buruk, itu belajar dari Nabi Adam dan Nabi Yunus. Passwordnya minta ampun. Sedang di kondisi baik, belajar dari Nabi Sulaiman. Maka sekelas Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka lati. Ya Allah, ajarkanlah aku, karuniakan aku cara bersyukur atas apa nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. An'amta alayya wa ala walidayya, ya kan, wa an a'mala sholihan, dan ajarkan aku bisa berbuat baik sesuai dengan perbuatan baik yang Engkau inginkan. Berarti ada perbuatan baik yang Allah tuh melihatnya biasa aja. Nah, maka Nabi Sulaiman berdoa ini di surah An-Naml ayat 19, surah 27-19, wa yadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka salah satu bentuk syukur, ya kan, adalah mengoptimalkan seluruh potensi diri yang Allah sudah titipkan. Oke, terima kasih. Saya EN Dan saya Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah.